Tamara Blazensky akhirnya memberikan jawaban menohok untuk mematahkan isu miring mengenai ketidakharmonisan hubungannya dengan sang putra, Teuku Rasya, beserta menantunya. Spekulasi negatif publik bermula ketika Tamara tidak hadir dalam prosesi akad nikah dan hanya muncul sebagai tamu saat resepsi berlangsung. Namun, kini kehangatan keluarga tersebut terpampang nyata saat mereka menghabiskan waktu bersama di meja makan penuh kasih sayang demi menunjukkan bahwa ikatan batin mereka tetap kuat. Pihak keluarga menjelaskan bahwa sempat terjadi miskomunikasi terkait urusan busana pernikahan. Namun, Klianta Islan justru turun tangan langsung membantu mencarikan penjahit untuk sang ibu mertua. Hubungan menantu dan mertua ini terbukti semakin akrab setelah Klianta menyapa Tamara dengan panggilan Mama melalui media sosial yang dibalas dengan ungkapan cinta. Momen kebersamaan yang melibatkan anak bungsu Tamara, Kenzo, menjadi bukti sah bahwa seluruh drama keretakan hubungan keluarga tersebut hanyalah isapan jempol. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi viral Tamara Blazensky, katanya dia itu sebagai tamu di pernikahan anaknya. Katanya, aku nggak tahu kalau ini benar atau enggak, tapi itu kan katanya. Jadi klarifikasi ya kalau nggak benar. Ya cuman. Aku mau kasih pendapat dikit boleh lah ya. Karena kasus seperti ini sudah ada kita alami juga. Jadi tamu, jadi tamu di acara anak kita sendiri. Gila nggak? Sakit nggak? Sakit banget. Tapi udah lah ya, udah berlalu juga. Ini contoh doang ya. Misalkan ke aku punya anak, terus ibaratnya aku berpisah lah ini ya dengan pasanganku gitu. Terus anakku nikah gitu kan. Tahu nggak apa yang akan aku lakukan? Aku akan berpura-pura akur dengan mantanku. Demi apa? Demi anakku. Karena tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan ayah. Itu orang tuanya. Mendampingi menikah ya itu ya orang tuanya, bukan orang lain. Itu loh kalau aku. Tapi ya kan semua manusia kan jalan pikirannya beda-beda. Tapi kalau aku sih enggak. Aku lebih mementingkan anakku daripada egoku sendiri. Ngapain kita ngebales? Bukan hak kita ngebales, hak Tuhan yang membalas. Kita manusia apa? Ciptaan Tuhan. Ya akan nanti kembali jadi debu juga. Jangan gitu ya guys. Kalau kalian punya anak, jangan gitulah. Ya itu anak kalian. Bapaknya tetap sama, mamanya tetap sama. Nggak bisa orang lain menggantikan itu. Jadi jangan rusak kebahagiaan anak di hari pernikahan mereka yang bahagia. Buat para netizen ya, kenapa sih selalu demen banget gitu ngebuka aib atau bikin gong banget gitu ya? Kenapa? Ini Rasya sedang berbahagia dengan pasangannya, dengan istrinya. Tapi kalian sibuk ngebahas tentang ibunya, ngebahas tentang kenapa nggak berdiri di sampingnya. Sementara Rasya itu mempunyai cerita sendiri. Anak millennials sama anak Gen Z itu cara menikahnya beda. Gen Z sekarang kayak aku kemarin punya teman keponakannya, orang tuanya bahkan nggak berdiri di sampingnya kok, dua-duanya nggak berdiri. Bahkan mereka nggak pakai dasi segala macam ya. Maksudnya kayak baju biasa mereka berdiri aja gitu. Jadi nggak ada yang harus berdiri sebelahnya gitu. Nggak, konsepnya sekarang udah berbeda. Terus ini tentang kenapa dia nggak berdiri, kenapa dia pakai baju itu, terus kenapa dia nggak berdiri di sebelahnya, kenapa dia nggak sungkem saat itu. Mereka kan nggak perlu sungkem bilang-bilang kalian. Mereka tuh punya cerita. Seharusnya kalian jangan membuka luka mereka yang lama gitu loh. Mereka sudah melupakannya, kenapa kalian netizen kok aneh? Terus bahkan yang nggak kenal sejarah ceritanya mereka antara ayahnya dan ibunya gitu loh. Si Mbak Tamara ini dan Bang Tengku Rafli ya, mereka ini kan dulu bisa sama sekali dan dia bersama istrinya yang sekarang gitu loh, yang sudah bertahun-tahun besar rahasia juga. Ya sekarang kayak gue misalnya, gue berpisah sama mantan istri gue, terus nanti anak gue menikah, gue yang ada yang nikah. Ya gue undang dia sebagai orang biasa aja, nggak perlu dia berdiri sebelah. Ya dia bikin aja pesta sendiri aja gitu loh. Bikin pesta sendiri, atau nggak perlu, gue nggak perlu datang, nggak masalah. Menjadi ribut, janganlah buka-buka, kasihan tuh orang lagi baru menikah. Biar doakan mereka, menjadikan mereka adalah samawa, hidup mereka bahagia sampai tua kakek nenek gitu loh. Bukan dibeributin lagi, baru malam pertama udah ributin dengan komen-komen kalian yang sangat luar biasa itu.
tuh yang udah merasa paling suci. Kalian tuh pengen ya, maksudnya semua public figure kalau mau nikah kasih rundownnya sama kalian gitu? Hah? Kalian ketua panitia, atau kalian komisaris harus kasih tahu rundownnya acaranya gini. Itu baru kalian teliti dulu, kalau nggak oke nggak boleh nikah gitu. Terus ada lagi yang bilang kok nggak begini, kok nggak begitu. Ya lu aja yang bikin. Dan rata-rata nih netizen ya, hidupnya nggak lebih baik juga. Tuh cucian sama gosokan masih banyak. Masakan tuh anak lu belum dijemput di sekolah. Gitu. Ya, ribet. Gue kasihan anak itu anak baik. Bahkan pasangan itu anak baik. Kalian gak usah ribetin. Tolong bisa nggak sih? Jangan dibanding-bandingin sama keluarganya si M sama si D, keluarganya siapa lah gitu-gitu. Nggak usah, beda ceritanya. Intinya ini anak dibesarkan dari kecil sama ayahnya dan ibunya yang sekarang. Begitu, sama-sama menjaga perasaan aja. Toh dia juga datang kok gitu. Dan aku tidak berada di salah satu pihak. Aku hanya berada di orang tua yang aku merasakan orang tua berbesar dari kecil gitu loh. Jadi aku dulu waktu menikah ya aku bikin paket sendiri gitu loh. Mereka mau datang syukur, nggak datang ya nggak apa-apa. Terus ada yang bilang nanti kamu akan merasakan kalau tidak restu orang tua. Terus emang kalau direstuin sama orang tua tidak diuji? Memang yang direstuin aja. Apa yang nggak direstuin itu yang diuji? Diuji tidak diujinya itu hak prerogatif Tuhan. Bukan karena lu direstuin atau tidak direstuin. Banyak kok orang yang direstuin juga rusak, hancur, cerai. Ya udah deh, di stop dengan jadi komen-komen jadi orang paling so suci, paling so benar ya, netizen terhormat. Harusnya bapaknya si Rasya yang nyuruh anaknya buat menghubungi mamanya gitu loh. Tapi ya kita tahu sendiri ya kan, ibarat kata dari ceritanya ini kita bisa lihat bagaimana mungkin bapaknya si Rasya mendoktrin anaknya sehingga pikiran anaknya nggak nyampe ke sana gitu loh, ya kan. Yang kedua juga ibaratnya dengan kasus Tamara Blazanski ini, harusnya yang lebih berperan aktif itu istrinya bapaknya si Rasya, emak tirinya si Rasya sebenarnya, karena dia seorang ibu ya kan. Ibu bisa dibilang 4 orang anak, walaupun anak terakhirnya sudah nggak ada, keguguran ya kan. Terus di anak ketiganya kalau nggak salah ada kelainan pertumbuhan juga kan. Kita bisa tahu dia seorang ibu yang hebat gitu loh. Artinya kan kita nggak perlu ngajarin lah ya bagaimana dia bersikap sebagai seorang ibu, kan begitu ya. Jadi kalau dipikir itu yang harus berperan itu juga mak tirinya si Rasya gitu loh. Bagaimana nggak usah jauh deh, kayak kasusnya si Anang Hermansyah deh sama si Krisdayanti gitu loh. Bagaimana dulu zaman dulunya viralnya kasus mereka, kasus perselingkuhannya si Mbak Kade kayak apa gitu loh. Udah itu belum lagi Mbak Kade zaman dulu dia sendiri yang mengakui perselingkuhannya di depan umum, yang dia berselingkuh sama Raul Lemos. Bahwasanya Raul Lemos itu dulu masih ada istrinya ya kan. Tapi dengan hebatnya mereka sama-sama menutup kisah itu, dan dengan hebatnya bagaimana seorang Mbak Ashanti itu jadi ibu tiri yang hebat. Nah, berarti dari sini kan kita bisa tahu kasusnya, seburuk apapun kasus itu, sejelek apapun kisah itu, ibu tiri patok utama daripada kasus rumah tangga itu. Apalagi kita bisa lihat juga Aurel ya kan, pernikahannya benar-benar itu gue sampai nangis tahu waktu Aurel nikahan siraman tuh. Benar-benar mereka itu hati ketemu hati, keluarga Kade sama keluarga Anang Hermansyah itu bikin mewek banget. Kita pikir ya kan kisahnya kayak gimana gitu loh, ternyata luar biasa ya kan. Peran yang paling hebat itu siapa? Mbak Ashanti sebagai ibu tiri. Itu angkat topi buat beliau, itu ibu sambung yang luar biasa gitu loh. Sampai sekarang pun hubungan mereka itu luar biasa gitu loh. Kita nggak tahu ya kan, tapi setidaknya dia udah jadi berkat buat Mas Anang, bisa membantu melupakan masa lalu daripada mantan istrinya. Begitu juga kita bisa lihat kasusnya si Ahmad Dhani ya kan, yang kayak gimana juga perseteruannya dengan si Bunda Maya. Tapi di pernikahan anaknya mereka tetap sama-sama, walaupun yang satu kayak
muka-muka kancut baru ya kan. Yang satu juga ibaratnya selengean, berasa kayak gimana. Tapi bisa kita lihat mereka yang ibarat kata punya masalah luar biasa, tapi di momen anaknya mereka bisa tersenyum bahagia sama-sama. Ya kan, kita bisa ini. Makanya pas kasusnya Tamara Bleszynsky ini, peran mak tirinya itu sebenarnya yang aktif itu peran mak tirinya gitu loh. Ya oke, memang bapaknya, tapi lebih ininya itu ke mak tirinya gitu loh. Harusnya dia yang jadi penyemangat anaknya untuk bisa nyuruh si Rasya menghubungi ibunya si Tamara Bleszynsky. Cuman kan kita nggak tahu, sampai kasus ini juga nggak terlalu viral sih. Cuman aku angkat ke publik itu berasa kayak sedih aja kalau diposisikan Tamara ke kita ya kan, seorang ibu, anak kita nikahan, tapi kita hanya sebagai tamu, hanya kita bisa lihat dari kejauhan anak kita nikah gitu loh, tanpa kita berperan di dalamnya. Padahal ibaratnya kita sebagai orang tua itu momen sekali seumur hidup itu ya udah saat mengantarkan anak kita menikah gitu loh. Selebihnya ya udah gitu loh. Cuman sedih aja sih.